Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 16 April berjudul Bagaimana Kita Menyangkal Yesus. Ayat intinya diambil dari Matius 10 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Mari kita dengarkan penjelasannya. Yesus melanjutkan, sebagaimana kamu mengaku aku di hadapan manusia, demikian juga aku akan mengaku kamu di hadapan Allah dan malaikat-malaikat yang suci. Kamulah yang menjadi saksi-saksiku di atas dunia, menjadi saluran melalui apa anugerahku dapat mengalir untuk menyembuhkan dunia ini. Oleh karena itu, aku pun menjadi wakilmu di surga. Bapa tidak memandang tabiatmu yang bercela itu, tetapi Ia melihat engkau seolah-olah disalut di dalam kesempurnaanku. Akulah pengantara melalui siapa berkat-berkat surga datang kepadamu. Dan setiap orang yang mengaku aku dengan jalan, turut ambil bagian menyaksikan pengorbananku bagi orang yang telah hilang itu, akan diakui sebagai seorang yang turut ambil bagian di dalam kemuliaan dan kesukaan orang tebusan. Orang yang mau mengaku Kristus haruslah mempunyai Kristus berada di dalam dia. Ia tidak dapat berhubungan dengan yang tidak diterimanya. Barangkali murid-murid itu dapat berbicara dengan lancar mengenai doktrin agama. Mungkin mereka dapat mengulang-ulangi sabda Kristus sendiri, tetapi kecuali mereka memiliki kelemah lembutan dan kasih Kristus, mereka tidak mengaku Dia. Suatu roh yang bertentangan dengan roh Kristus berarti menyangkal Dia, apapun pengakuannya. Orang dapat menyangkal Kristus melalui ucapan yang jahat, dengan percakapan bodoh, melalui perkataan yang tidak benar dan tidak ramah. Mereka dapat saja menyangkal Dia dengan jalan mengalahkan beban hidup, oleh mengejar kesenangan yang penuh dosa. Mereka bisa menyangkal Dia dengan cara kompromi dengan dunia, dengan tabiat yang tidak sopan, oleh mengasihi pendapatnya sendiri, dengan membenarkan diri sendiri, dengan keragu-raguan, mencari kesusahan, dan tinggal di dalam kegelapan. Di dalam cara-cara yang seperti ini, mereka menyatakan bahwa Kristus tidak ada pada mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Juru Selamat mengatakan kepada murid-muridnya agar jangan menyangka bahwa musuh-musuh kabar Injil itu akan ditaklukkan, dan bahwa perlawanan itu akan berhenti sendiri. Ia berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Timbulnya perbantahan ini bukanlah akibat kabar Injil, melainkan hasil perlawanan terhadapnya. Dari semua penganiayaan yang paling berat ditanggung, ialah perlawanan di dalam rumah tangga, kebencian sahabat-sahabat karib dunia. Tetapi Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tugas hamba-hamba Kristus adalah penghormatan yang amat tinggi dan mulia. Tiada perbuatan yang baik dan ramah yang telah ditunjukkan kepada mereka atas namanya yang akan gagal diakui dan diberi upah. Dan di dalam pengakuan ramah serupa itu, ia mengikut sertakan yang terlemah
dan terendah dari keluarga Allah. Alfa dan Omega jilid 5, halaman 385 dan 386. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh mendapatkan suatu amaran yang sangat penting dalam kehidupan kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan agar kami dengan penuh keberanian dapat mengaku Yesus di hadapan dunia dan tidak malu untuk mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk senantiasa menunjukkan identitas kami yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bagian dari kerajaan sorga. Dan biarlah berkat seperti apa yang dijanjikan, bahwa Engkau juga akan mengakui kami di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.